Perkenalkan, nama saya Septi Wilya Putri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Administrasi Negara. Saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pemikiran pembicara atau penulis. Ciri-ciri kalimat efektif: yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur ST. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejahteraan bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Penggunaan kalimat efektif ada dua, yaitu yang pertama, digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertai laporan penelitian dan sebagainya. Yang kedua, kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Syarat-syarat kalimat efektif: yang pertama yaitu kelogisan, yang kedua kepararelan, yang ketiga ketegasan, yang keempat kehematan, yang kelima ketepatan, yang keenam kecermatan, yang ketujuh kepaduan, yang kedelapan kesejajaran. 9. Keharmonisan. Penerapan kalimat efektif dan penerapan. Kalimat efektif dan penerapan EYD. EYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan, kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama diri atau pribadi, keilmuan, misalnya Soekarno, Universitas Pajajaran. Kalimat efektif dan pilihan kata diksi dibagi menjadi 4. Yang pertama, diksi adalah pemilihan dan penempatan kata ketika seseorang sedang berbahasa. Yang kedua, kata-kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, kata bersinonim ialah kata yang bentuknya berbeda namun maknanya serupa. Yang keempat, dalam membangun kalimat efektif harus digunakan kata yang tepat. Kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Yang kedua, kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Yang ketiga, kesatuan ialah bahwa setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Kalimat efektif dan kesejajaran bentuk dibagi menjadi 2. Yang pertama, yang dimaksud kesejajaran paralelisme di dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Yang kedua, frasa, kelompok kata disejajarkan dengan frasa. Demikian juga kata benda, kata kerja, kata sifat disejajarkan dengan kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Yang pertama, posisi kata dalam kalimat. Yang kedua, urutan logis. Yang ketiga, pengulangan kata. Kalimat efektif dan penghematan kata. Yang pertama, pengulangan unsur kalimat. Yang kedua, penggunaan hiponim
hipondi. Kalimat efektif dan variasi struktur. Yang pertama, penempatan unsur-unsur kalimat. 1. Variasi panjang pendek kalimat dibagi menjadi 3. Yang pertama, kalimat yang pendek belum tentu mencerminkan kalimat yang baik atau efektif. Yang kedua, kalimat yang panjang pun belum tentu selalu rumit dan tidak efektif. Kalimat yang panjang pun, karena yang akan diungkapkan cukup banyak dari perlu rinci, dapat lebih efektif. Yang ketiga, dalam suatu tulisan keduanya dapat dipadukan untuk menghindari kejenuhan pembaca. 2. Pemilihan jenis kalimat dibagi menjadi 3. Variasi kalimat dapat dilakukan juga dengan memanfaatkan berbagai jenis kalimat yang ada. 2. Ada 3 macam jenis kalimat tinjau, kalimat berita, tanya, dan kalimat perintah. Yang ketiga, dengan variasi kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah akan menyegarkan tulisan. Yang ketiga, pemilihan bentuk aktif dan pasif dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kalimat aktif apabila subjeknya melakukan suatu perbuatan. Yang kedua, umumnya predikat kalimat aktif berupa kalimat kerja yang berawalan me, ber, dan ada pula yang tidak menggunakan awalan aus. Yang ketiga, kalimat pasif apabila subjek kalimat tersebut tidak berperan sebagai pelaku, tetapi sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Yang keempat, karya ilmiah umumnya cenderung menggunakan kalimat pasif untuk lebih menunjukkan hasil dari suatu perbuatan daripada pelakunya. Yang kelima, kalimat pasif dapat berciri predikatnya menggunakan imbuhan di dan imbuhan ter. Itulah yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.